Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Teratai Integrated Farming. Kita akan mereview mainan baru, materi baru, beda dengan sebelum-sebelumnya. Ini adalah kita bermain di kolam. Ini adalah lobster air tawar, atau banyak dikenal dengan istilah LAT, lobster air tawar. Ini kita akan budidaya, kita akan belajar membudidaya dengan cara organik. Untuk pembuatan kandang itu per meter persegi untuk indukan, untuk pembesaran ini cukup untuk sekitar 50 sampai 60 bibit. Ini saya bikin kolam 1 meter persegi, 1 meter 20 ya, 120 kali 120. Ini tinggi kolam hanya 50 cm. Ini saya menggunakan plastik UV bekas greenhouse dulu itu yang ambruk itu. Ini saya manfaatkan, saya pakai untuk bikin kolam. Kemudian ini memanfaatkan bahan-bahan sisa semua ya. Kemudian untuk rangkanya saya menggunakan pipa paralon 3/4 dim, juga sisa yang dulu itu. Kemudian kita beri dengan kalsibot ini ya, kita tahan bawahnya dengan kalsibot seperti gini. Untuk lobster, karena dia ini termasuk ke dalam hewan nokturnal atau hewan malam, jadi dia biasanya membutuhkan shelter atau rumah untuk bersembunyi di siang hari. Ini kita bikinkan shelter dari paralon 2 in dengan panjang sekitar 20 cm. Jadi satu paralon panjang 4 meter itu bisa jadi 20 biji. Jadi setelah shelter itu kita bersihkan dari debu-debu, dari kotoran, kita bilas dengan air. Mungkin kalau perlu bisa disteril dengan Baiklin ya. Itu kita masukkan ke dalam kolam. Pokoknya setelah dibilas bersih, kita masukkan ke dalam kolam. Kemudian kita akan men-setting filter. Kita akan bikin filter ini saya menggunakan jenis yang Vortex. Ini akan saya gunakan sebagai filter mekanis dan biologis. Pembuatannya mudah ya. Jadi kita bikin paralon. Ini saya menggunakan pipa paralon setengah dim. Kita bentuk seperti gini. Ya. Jadi nanti air akan masuk dari sini, kemudian dia akan turun ke bawah, dan di situ nanti dia di bawah akan berputar. Oke. Kemudian kita buat saluran pembuangan. Saluran pembuangan itu saya bikin ada 2 ini. Ini untuk saluran pembuangan, ini kita lubangi dengan holso. Kemudian kita beri dari dalam ini ada shock drat ya, pakai shock drat luar. Kemudian kita sambung dengan shock drat dalam di luarnya. Shock drat dalam yang bentuk L atau bentuk kni setengah dim. Oke. Kemudian yang satu saya bikin gerojokan biasa aja.
Sedangkan yang satunya, yang pipa satunya ini nanti akan saya lubangi. Penampakannya setelah jadi seperti ini. Ini menggunakan pompa Atman 104 ya, yang kecil itu. Ini udah cukup, saya rasa sudah lebih dari cukup. Ini air dari pompa dia akan naik ke atas sini ke pipa paralon yang kita bikin, kemudian dia akan turun ke bawah. Ya, akan turun ke bawah, dia akan berputar. Ini yang dinamakan vortex. Dia akan berputar, airnya akan berputar. Kemudian dia akan masuk ke pipa pembuangan. Dua pipa pembuangan ini. Nah, itu yang gerojokan. Kemudian ini yang pancuran kecil-kecil ya. Ini gunanya untuk suplai oksigen, untuk meningkatkan oksigen terlarut atau dissolve oksigen pada kolam air, juga untuk menjernihkan atau membersihkan kolam. Oke. Hanya saja dalam pemeliharaan awal ini saya melakukan treatment. Saya membuat treatment air kolam terlebih dahulu. Jadi kalau bisa diusahakan 3 hari sebelumnya ini kita treatment terlebih dahulu untuk kita beri probiotik atau apapun starternya, terserah. Kalau saya menggunakan granul ya, saya menggunakan granul ini seperti gini. Ini saya dapat dari temen ini cukup 1 genggam dimasukkan untuk kolam ukuran 120 kali 120 ini. Ini kemarin saya taruh di dalam tandon filter. Saya taruh di sini. Jadi dia akan bersirkulasi. Kemudian di bawahnya saya beri karena saya belum punya biobol, saya pakai hidroton. Karena adanya hidroton ya, saya kasih hidroton di dalamnya. Nanti ini untuk setting filternya, di bawah ini kita kasih hidroton. Kemudian nanti saya kasih arang kayu ya, arang kayu. Dia sebagai karbon aktif. Kemudian nanti di atasnya baru kita lapisi dengan spon filter. Jadi harapannya air di bawah berputar, dia akan meninggalkan kotoran-kotoran yang besar-besar di bawah. Kemudian air akan naik ke atas, itu ditahan oleh filter sehingga nanti yang keluar, yang masuk ke dalam pembuangan, yang kembali ke kolam ini bersih kembali. Ini masih belum saya setting ya, ini bentar lagi saya setting. Kemudian setelah treatment itu baru kita masukkan lobsternya. Oke. Ini lobsternya. Ini adalah bibit lobster yang kemarin kita beli. Ukurannya 2 inci ya, ini 2 inci up. Ini harganya sekitar 3.000 sampai 4.000 rupiah per ekor di sini. Untuk makan kita menggunakan pelet Fengli. Jadi ini pelet khusus yang dia sifatnya tenggelam di dalam air sehingga bisa dimakan oleh lobster ya. Hanya saja sebelum diberikan ke lobster ini kemarin sudah saya beri perlakuan fermentasi. Jadi ini kemarin saya fermentasi juga dengan bakteri, dengan probiotik yang sama dengan yang saya gunakan untuk ayam saya. Jadi
Ini nanti akan kita trial ya, kita uji coba perkembangannya. Ini sudah kita fermentasi, nanti pemberian makannya bisa 1 hari 2 kali atau 1 hari sekali, pagi dan sore, atau 1 kali sehari, yaitu sore saja tapi diberikan agak banyak. Untuk makan sebetulnya bisa menggunakan konsentrat itu, pelet Fengli itu, atau mungkin bahan makanan alami lainnya, karena lobster ini sifatnya adalah omnivora, jadi bisa menggunakan kacang hijau. Jadi kacang hijau mentah itu kita langsung tabur aja karena dia tenggelam ya, jadi nanti dia akan dimakan, dikerikiti oleh lobster itu. Kemudian bisa juga menggunakan kecambah yang direbus terlebih dahulu supaya dia bisa tenggelam dan nanti akan dimakan juga. Atau mungkin bisa menggunakan ketela rambat, itu nanti dicacah kecil-kecil kemudian ditaburkan. Tapi jangan lupa nanti untuk pembersihan air kolam itu dilihat apakah ada sisa-sisa makanan yang sekiranya sudah tidak layak, nanti akan kita angkat. Oke, itu saja sekilas tentang review materi baru, dolanan anyar, mainan baru di farm kami, yaitu lobster air tawar. Ini kita juga masih sama-sama belajar. Saya mohon bimbingan dari rekan-rekan yang mungkin sudah lebih ahli, sudah lebih senior di bidang ini daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.